Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sintang. Saya Robi Ferli dari Sekolah SDN 22 Lanjau sebagai observer. Dan saya Sisilia Rahayu Rahmawati dari SMP Negeri 4 Sepauk sebagai coach. Dan saya Bambang Edi Susanto Putro dari SMA Negeri 2 Tempuna sebagai coach. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Sisil. Pagi Pak Robi. Apa kabarnya Bu Sisil? Luar biasa, terima kasih Pak Robi. Ya, nanti kan Ibu ini akan melaksanakan coaching ya bersama Pak Bambang ya. Benar Pak, saya akan melakukan coaching dengan Pak Bambang. Oke, kehadiran saya di sini Bu. Jadi untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Dan karena itu nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Nah, apakah Bu Sisil sudah siap melaksanakan coachingnya? Jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak bersedia menjadi pengamat saya ketika saya nanti melakukan coaching bersama Pak Bambang. Kasih ya. Nah, baik Bu, sebelum Ibu memulai coachingnya, saya ingin memberikan informasi ini Bu, yang akan saya sampaikan ini. Pertama-tama saya mau menjelaskan dulu rubrik penilaian ini. Nah, jadi poin-poin nanti yang akan saya amati ya. Jadi Ibu nanti melakukan coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Nah, kita ketahui bersama bahwa alur Tirta itu terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati Bu Sisil apakah melakukan percakapan coachingnya berdasarkan kompetensi coaching dengan proses yang kreatif dengan memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, kompetensi yang perlu diperhatikan lagi yaitu Bu Sisil harus punya kompetensi kehadiran penuh, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi Bu Sisil perlu mendengarkan secara aktif dan penuh dengan rasa. Jadi Ibu itu bisa menerima pernyataan dari coaching. Kemudian nanti Bu Sisil memberikan pertanyaannya sifatnya terbuka ya Bu. Nah, kemudian itu juga merangkum pernyataan dan coaching. Kemudian nanti coaching juga harus memberikan apresiasi pada coaching. Nah, itu informasi yang bisa Bu Sisil perhatikan. Sekarang apakah sudah jelas Bu rubrik penilaiannya? Terima kasih banyak Pak sudah mengingatkan saya tentang rubrik coaching. Benar Pak, tentu Bapak saya ingatkan, jadi mengingatkan saya benar, jadi memang betul coaching itu harus sesuai alur Tirta dan memang sudah saya siapkan Pak. Lalu saya juga akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi di dalam coaching. Saya rasa penjelasan Bapak tadi dengan rubrik yang sudah Bapak sampaikan sudah saya siapkan Pak. Oke, siap. Terima kasih ya. Nah, kemudian saya akan bertanya lagi. Ya, Pak. Kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti? Jadi nanti ketika saya melaksanakan coaching bersama Pak Bambang, saya ingin ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Kan kompetensi coaching itu ada 3 Pak ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan hati, dan saya juga akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, jadi kira-kira itu dari ketiga kompetensi yang akan Ibu capai tadi, Ibu kembangkan, mana nih yang secara spesifik yang mau fokuskan? Dari ketiga itu saya mau fokus di bagian saya mendengarkan dengan hati tanpa melakukan memberikan asumsi dan juga saya akan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Indikator seperti apa Bu? Pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin
kita nih kesempatan kali ini nih, terima kasih ya kepada Ibu sudah menjabarkan dengan sangat rinci kompetensi yang ingin Ibu capai ya. Betul? Iya, iya. Kemudian nanti Ibu melaksanakan proses coachingnya bersama Pak Bambang. Setelah itu nanti kita bertemu lagi Bu ya, kita berbincang lagi tentang hasil observasinya, bagaimana tentang observasinya, apakah apa yang Ibu rasakan, apakah ada kekurangan atau pokoknya perasaan Ibu bagaimana, nanti kita lakukan coaching lebih lanjut ya Bu. Jadi itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Sudah memberikan masukan kepada saya. Nanti ketika saya berbicara dengan Pak Bambang, Bapak juga saya harapkan mengobservasi saya. Siap. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Bu Desir. Apa kabarnya Pak Bambang? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Luar biasa, baik. Di sini tadi saya dengan Pak Robi sudah berbincang. Pak Robi sebagai observer ketika kita melakukan coaching ya. Iya. Sekarang kan saya sebagai coach. Jadi saya ada dapat pesan dari Pak Bambang itu kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Pak ya? Jadi saya ada permasalahan Bu dengan tadi saya di sekolah. Mudah-mudahan setelah kita ngobrol-ngobrol diharapkan nanti dapat menemukan titik temu lah Bu untuk mengatasi masalah sekolah saya. Oh, jadi ada masalah ya Pak ya? Iya. Oh, jadi bisa ceritakan atau bisa kita ngobrol apa masalah yang sedang Bapak alami? Ya Bu, jadi ini ada beberapa siswa di kelas saya. Jadi ketika saya mengajar, mereka itu kurang fokus dan kurang semangat. Jadi bahkan mereka juga jarang mengerjakan tugas dan mau mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah mendesain pelajaran saya dengan strategi dan metode, bahkan media yang bervariasi dan menyenangkan. Tapi mereka masih saja malas untuk mengerjakan tugas di rumah. Jadi saya masih bingung untuk mengatasi masalah. Oh, jadi Bapak ini bingung karena ada beberapa siswa yang kurang semangat belajar gitu kan Ya. Pak? Lalu kurang fokus, Ya. kemudian sering tidak mengerjakan tugas gitu ya Pak ya? Betul. Apakah Bapak sudah menyelusuri masalahnya ini karena apa Pak? Iya Bu, jadi saya sudah memanggil siswa-siswa tersebut Bu ya, dan menanyakan mengapa hal itu bisa terjadi di mereka. Jadi Bapak sudah memanggil, sudah Ya, menanyakan. Jadi apa yang dikemukakan oleh siswa tersebut? Kenapa mereka bisa bersikap demikian? Ya, jadi setelah saya berbincang dengan siswa-siswi tersebut, ternyata mereka itu merasa capek dan lelah Bu, karena di berbagai mata pelajaran itu juga banyak diberikan tugas oleh guru mapelnya, dan kemudian mereka juga di rumah itu terdapat banyak kesibukan. Ada juga yang membantu orang tua untuk kerja di rumah, kemudian ada juga yang belajar sambil bekerja. Jadi itu yang mereka paparkan alasannya mengapa mereka malas untuk mengerjakan tugas. Jadi Bapak udah tahu permasalahannya. Jadi menurut Bapak nih, Ya, Bu. kondisi ideal seperti apa sih yang Bapak harapkan dari siswa-siswi Bapak nih? Kalau kondisi ideal yang saya harapkan, tentu saya ingin anak-anak tersebut ya aktif dalam belajar, kemudian fokus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru, dan tentunya dalam mengerjakan tugas mereka tepat waktu. Jadi itu harapan saya. Jadi kalau memang seperti itu, adakah yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan supaya semangat belajar mereka ini kembali? Jadi saya berencana untuk menggunakan metode atau strategi yang lebih bervariatif lagi. Kemudian saya berencana untuk memberikan tugas itu sesuai dengan minat mereka Bu. Jadi saya ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Gitu. Jadi mereka nanti mengerjakan tugas bukan karena perintah atau
bentuk tugas yang diberikan, tapi melainkan mereka lebih kepada memilih minat mereka dalam melakukan tugas. Misalnya ada yang suka audio, misalnya dapat mengumpulkan tugas dengan rekaman. Kemudian Wah. ada yang mengumpulkan yang suka dengan gambar-gambar bergerak, mereka juga bisa mengumpulkan lewat itu. Oke, luar biasa. Jadi Bapak sudah punya gambaran ya Pak ya, Iya. untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi jika diratingkan nih Pak ya, Iya. dari 1 sampai 10, rating berapa yang nanti kira-kira bisa Bapak berikan pada cara belajar yang akan Bapak terapkan nanti? Kalau di rating ya Bu ya, saya sudah berpikir dan mengasumsikan ratingnya itu 8 sampai 9 dan keberhasilannya. Baik. Jika demikian, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk untuk menerapkan apa yang sudah Bapak rencanakan? Langkah-langkahnya apa? Ya, jadi hal yang pertama yang ingin saya lakukan, saya akan mulai dari diri saya Bu, Ya. untuk memberikan teladan, memberikan contoh pada peserta didik saya. Kemudian saya langsung menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya juga akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan kemauan mereka. Luar biasa ya Pak ya. Jadi Bapak udah punya tahapan-tahapan, Bapak udah punya gambaran. Jadi kira-kira nantinya siapa orang yang bisa Bapak percayakan untuk membantu supaya rencana Bapak itu bisa terrealisasi dengan baik? Untuk yang membantu dalam perencanaan saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena kebetulan rekan-rekan sejawat saya di sekolah itu luar biasa. Mereka sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin mengambil ilmu dari mereka, saling sharing, berkolaborasi untuk bagaimana sih penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang baik. Nah, saya juga bisa berkolaborasi nanti dengan Kombel ataupun komunitas belajar yang ada di luar sekolah, contohnya MGP. Nah, di sana saya banyak mendapatkan ilmu. Oke, luar biasa ya Pak ya, perencanaan dan siapa yang sudah bisa terlibat dalam rencana Bapak juga sudah Bapak susun dengan baik. Jadi kira-kira Bapak ini punya planning, punya rencana berapa lama Bapak bisa melakukan gerakan Bapak ini? Secepatnya Bu, saya secepatnya akan melaksanakan perencanaan saya supaya anak-anak mendapatkan hak-hak belajarnya dan juga merasakan dampak dari perencanaan yang saya lakukan. Nah, baik. Jadi kalau memang demikian, nah biar kita tahu nih progres kedepannya apakah sudah berhasil atau tidak. Kira-kira kita janjiannya kapan lagi ya Pak ya? Mungkin setelah minggu depan kita bisa bertemu kembali Bu. Oh jadi secepatnya Pak Iya, ya? Jadi secepatnya, mau Bu, ya. kapan? Secepatnya kita bertemu kembali. Nanti saya akan menyampaikan progres dari perencanaan saya, jadi supaya bisa menjadi bahan refleksi untuk saya ke depan. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak atas rencana-rencana yang sudah Bapak berikan kepada jadi pembicaraan coaching kita hari ini luar biasa, bisa berlangsung dengan baik. Semoga rencana Bapak berhasil dan minggu depan kita bertemu lagi benar-benar 100% sudah berhasil. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau memberikan waktunya untuk saling berbincang sehingga saya dapat menemukan titik terang dari permasalahan. Oke, semangat. Semangat Bu. Wah, Bu Sisil, luar biasa coachingnya tadi. Sudah saya amati, sudah lancar saya lihat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu bagaimana dulu perasaan Bu Sisil ketika melaksanakan coaching tadi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi ini coaching yang kedua kali saya lakukan Pak. Jadi Pertama kah? saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah mulai tercapai lah. Saya juga Kayaknya merasa udah sangat ganti. tenang nih Pak bisa bercerita dengan coaching sehingga semua permasalahan coaching tadi bisa diselesaikannya sendiri dengan baik. Oke, Bu. Jika kita melihat pada indikator ketercapaian Bu,
apa saja nih yang sudah dilakukan pada proses coaching tadi? Jadi setelah melaksanakan coaching bersama Pak Bambang tadi, Pak, saya sudah fokus ya Pak ya terhadap Pak Bambang, yaitu dengan mendengarkan aktif permasalahan Pak Bambang. Kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tuh sih sudah sesuai dengan alur cerita Pak. Ya. Jadi menurut Ibu sudah tercapai ya tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi? Menurut saya sih sudah Pak. Baik Bu Sisil, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Baik Pak, terima kasih. Saya dengarkan Pak. Oke. Berdasarkan pengamatan saya, ya menurut saya pendekatan yang Bu Sisil lakukan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam sesi coaching itu. Jadi Ibu sudah mengarahkan juga Pak Bambang untuk mengidentifikasi permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah membantu Pak Bambang dalam merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian Ibu juga sudah bisa memancing Pak Bambang itu untuk berkomitmen untuk menjalankan aksi yang sudah disusun tadi. Nah, kemudian Ibu juga sudah menerapkan prinsip di dalam coaching, di mana Ibu tadi melakukan kehadiran penuh, mindfulness. Ya. Kalau saya lihat ya. Nah, jadi Ibu juga sudah mendengarkan Pak Bambang secara aktif. Kemudian Ibu juga sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut saya Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik dan sudah mampu mencapai bahkan melebihi harapan ketika kita praobservasi. Terima kasih banyak Pak atas saya senang Bapak tadi sudah mendengarkan kami dengan Pak Bambang melakukan coaching. Terima kasih Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan kepada saya. Sama-sama Bu. Nah, kira-kira dari hasil coaching yang Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berikutnya? Baik Pak, jadi saya ini punya rencana nih Pak. Kedepannya saya akan terus mengasah, melatih dengan latihan-latihan mendalam dengan rekan-rekan guru yang lain, mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan merumuskan masalah-masalah pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan dari masalah-masalah yang saya dengarkan dengan lebih berbobot sehingga si coach itu bisa menyampaikan permasalahannya dan menemukan solusinya Pak. Baik Bu, semoga kompetensi yang disebutkan tadi dapat dikembangkan ya sesuai harapan Ibu, dan kemudian Ibu juga sering berlatih coaching. Baik Pak, terima kasih karena sudah bersedia menjadi observer saya. Saya akan berlatih lebih banyak lagi sehingga saya lebih berkembang dan menjadi lebih baik Pak. Ya, nah Ibu mungkin kita sudah di tahap akhir ini. Untuk sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan lagi? Untuk saat ini cukup Pak. Oke, kalau begitu jika tidak ada yang ingin Ibu sampaikan lagi, sampai ketemu di lain waktu ya Bu. Terima kasih banyak Pak.